didukung oleh Pemirsa, peringatan dini menyala di platform pemantauan cuaca BMKG dan juga pendeteksi kebencanaan milik BRIN. Curah hujan tinggi hingga badai diperkirakan akan melanda wilayah Jabodetabek. Sejumlah upaya pun dilakukan untuk mencegah bencana hidrometeorologi terjadi. Di antaranya teknologi modifikasi cuaca. Nah, apa itu teknologi modifikasi cuaca? Adalah upaya mendapatkan kondisi cuaca seperti yang diinginkan. Bisa meningkatkan curah hujan atau justru sebaliknya, yaitu mengurangi curah hujan di suatu daerah. Seperti yang sedang dilakukan saat ini oleh pemerintah. Nah, bagaimana cara kerjanya? Berikut kami akan tampilkan infografisnya berikut ini. Apa saja upaya yang sudah dilakukan adalah pertama, cara kerja dari teknologi modifikasi cuaca ialah mengambil dari radar cuaca BMKG yang akan juga menginformasikan di mana awan target itu berada. Awan yang bisa menyebabkan hujan dengan intensitas cukup lebat dan juga yang mengakibatkan cuaca ekstrim. Lalu pesawat yang mengangkut garam atau NaCl akan ditaburkan ke awan hujan target tersebut. Proses menambahkan partikel higroskopik ke awan ini akan membuat proses pengumpulan butir tetes air secara cepat terjadi. Nah, sebelum awan bergerak menuju lokasi target yang ingin dikurangi curah hujannya, maka hujan nanti akan terjadi di titik-titik yang sudah ditentukan, baik itu oleh BMKG maupun oleh BRIN. Yang kemudian harus diperhatikan ialah posisi pesawat selalu harus berada di antara arah angin dan juga awan hujan milik targetnya. Nah, hujan sebisa mungkin akan diturunkan sebelum awan ini akan tiba di wilayah target, dalam hal ini di Jabodetabek misalnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah hasilnya intensitas hujan akan berkurang cukup signifikan. Lalu teknologi modifikasi cuaca yang digunakan di Jabodetabek saat ini adalah jumping proses mekanisme atau modifikasi cuaca ekstrim yang tujuannya untuk mempercepat proses hujan. Kita lihat kemudian jenis garam apa yang digunakan untuk melakukan percepatan hujan ini adalah jenis garamnya yaitu NaCl dengan bentuk superfine powder atau butiran yang sangat halus. Nah, waktu penyemayannya bisa beragam antara 10 menit hingga 2 jam. Bergantung dari jenis pesawat yang digunakan, jika Hercules bisa mengangkat 5 ton NaCl, maka akan butuh persiapan lebih lama dan juga berbeda dengan pesawat CASA yang saat ini sedang digunakan oleh BMKG dan juga BRIN, yaitu mengangkut 800 kg garam seperti yang saat ini digunakan di Jabodetabek. Kemudian penyemayan ini akan bereaksi setelah 4-15 jam. Jadi waktu yang paling tepat untuk dilakukan penyemayan adalah pada pagi hari hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat atau pada pukul 17 atau 5 sore. Ini waktu yang paling tepat untuk melakukan penyemayan. Kita lihat lagi di infografis berikutnya adalah saat ini BMKG, BRIN, BNPB hingga TNI AU fokus melakukan penyemayan awan hujan di wilayah yang mengalami hujan ekstrim atau diperkirakan akan mengalami hujan ekstrim. 3 wilayah tersebut diantaranya ada Jakarta, Jawa Barat, dan juga Banten. Ini menjadi target utama, di mana ketiga wilayah ini juga memiliki potensi bencana hidrometeorologi yang cukup tinggi, sehingga perlu dilakukan modifikasi cuaca. Jika kita lihat di grafisnya lagi, kita bisa lihat petanya di sini. Jika melihat di daerah Banten, maka nanti akan dijatuhkan NaCl-nya ini akan berada di sekitaran Selat Sunda. Nah, kemudian kalau untuk di wilayah Pantura ini juga agar tidak terjadi hujan lebat di sana, maka akan disemai garam itu di wilayah Sukabumi. Nah, lalu yang juga menarik, seberapa besar sebenarnya tingkat keberhasilan dari modifikasi cuaca. Pertama, kita lihat dahulu faktor apa saja yang mempengaruhi, yaitu pertumbuhan awan. Perlu diketahui awan tropis yang ada di Indonesia memiliki sifat yang sulit untuk dimodifikasi. Nah, kedua ialah arah angin. Karena ini akan bermuara pada awan yang akan disemai, apakah akan dibawa menuju target lokasi atau tidak. Nah, sehingga dari 2 poin ini tingkat keberhasilan dari modifikasi cuaca di tanah air ini terbilang cukup kecil karena ada perubahan dari cuaca itu sendiri. Terakhir, kita lihat tampilan potensi hujan di sejumlah wilayah Indonesia dari tampilan satelit Himawari berikut ini. Bisa kita lihat tampilan satelit Himawari di sini.
warna biru, kemudian ada warna merah dan warna hijau. Warna biru ini bisa ditandai dengan di sejumlah wilayah yang cukup banyak di Indonesia, mulai dari Sumatera, kemudian bisa dilihat juga ada di wilayah Jawa, dan juga warna merah ini ternyata kondisi awan ini cukup tebal, sehingga kemungkinan hujan akan turun ini juga sangat besar. Ini yang kemudian perlu diperhatikan dan juga perlu diwaspadai oleh masyarakat yang tinggal di wilayah Jawa, kemudian di Sumatera. Ini karena potensi hujan di wilayah-wilayah ini juga masih besar, dan juga kita mengarah ke arah timur sedikit, ini juga bisa terlihat bahwa Papua juga memiliki curah hujan yang cukup besar, begitupun juga dengan yang sudah kemarin diterangkan oleh BMKG tentang perakiraan cuaca di sejumlah wilayah Indonesia. Nah, meski upaya modifikasi cuaca untuk mengurangi dampak cuaca ekstrim sudah dilakukan, tapi bukan tak mungkin bencana hidrometeorologi ini akan hilang begitu saja. Potensi bencana masih tetap ada, untuk itu masyarakat tetap harus waspada. Nah, kita juga akan melihat himbauan terjadinya cuaca ekstrim yang dikeluarkan BMKG ini ternyata direspon langsung oleh pemerintah melalui penyemayan garam di langit Jakarta, Banten, dan juga Pantura atau modifikasi cuaca yang kita kenal. Langkah ini diambil untuk memindahkan dan juga mengurangi intensitas hujan deras yang diprediksi akan terjadi di wilayah Jabodetabek. Untuk membahasnya lebih lanjut mengenai teknologi modifikasi cuaca, kita telah terhubung dengan Budi Harsoyo, Koordinator Laboratorium Pengelolaan Teknologi Modifikasi Cuaca BRIN melalui sambungan Zoom. Selamat siang, Pak Budi. Selamat siang, Mbak. Kita ingin tanya langsung, Pak, seberapa efektif sebenarnya teknologi modifikasi cuaca atau TMC dapat mengurangi dampak cuaca ekstrim di Indonesia? Baik, terima kasih. Mungkin sebagai awalan kami akan menggambarkan bahwa modifikasi cuaca ini bertujuan untuk memprematurkan kejadian hujan yang jika secara alami ini akan bisa jatuh di daerah target. Dalam konteks target ini adalah daerah yang ingin kita amankan, ya. Dengan adanya modifikasi cuaca, maka potensi awan hujan bisa dijatuhkan lebih awal di luar daerah target, sehingga daerah-daerah yang perlu diantisipasi supaya tidak menjadi banjir ini bisa kita amankan. Nah, kemudian mengenai efektivitasnya dalam beberapa saat terakhir, ya, yang paling hangat adalah pada saat event KTT G20. Kami juga di sana diminta untuk mengamankan event KTT G20, terutama pada saat acara-acara di area outdoor, termasuk gala dinner, dan ini alhamdulillah bisa berhasil. Nah, konsep yang sama ini diterapkan untuk mengantisipasi kondisi cuaca ekstrim yang berdasarkan prediksi BMKG ini akan terjadi selama sepekan menjelang tahun baru, ya, sejak Natal dan tahun baru. Jadi kira-kira begitu mengenai gambaran efektivitasnya. Kita juga ingin bertanya tentang apa hasil analisis sementara dari proses TMC ini, tapi kita jeda terlebih dahulu, nanti kita lanjutkan kembali, Pak Budi. Terima kasih. Didukung oleh Anda kembali di Metro Siang, kita lanjutkan kembali perbincangan kita bersama dengan Kepala Laboratorium TMC dari BRIN. Pak Budi, kita lanjutkan kembali percakapan kita, Pak, terkait dengan titik-titik penyemayan yang sudah dilakukan oleh BRIN dan juga BMKG serta ada TNI AU di sini. Di mana saja, Pak, titik-titik yang sudah dilakukan penyemayan, Pak, saat ini, dan juga apakah kedepannya masih akan dilakukan lagi hingga kapan, Pak? Ya, baik. Jadi mungkin saya sampaikan dulu kronologis untuk operasi TMC yang saat ini sudah beroperasi di Halim. Kami sudah beroperasi sejak hari Senin tanggal 26 Desember. Yang rencananya ini akan dilakukan sampai dengan tanggal 3 Januari. Jadi ini latar belakangnya adalah hasil rapat Menteri Perhubungan, Kepala BMKG, Kepala BNPB, dan sejumlah jajaran Dirjen di Kementerian Perhubungan pada saat melakukan upaya antisipasi arus mudik selama periode Natal dan Tahun Baru, gitu ya. Dan dari hasil rapat di tingkat menteri ini diputuskan perlu ada upaya modifikasi cuaca guna mengamankan 3 titik di jalur transportasi darat di wilayah Pantura. Yang pertama adalah jembatan Cipunegaran di Pamanukan. Kemudian yang kedua
ruas tol Cipali kilometer 136 dan ruas tol Cipali kilometer 151. Yang ini berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, jika terjadi banjir maka akan bisa mengakibatkan macet yang cukup panjang. Nah, ini yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kepala BNPB dengan dasar surat status darurat bencana dari pemerintah daerah Jawa Barat, sehingga operasi TMC kali ini sudah bisa dilaksanakan dengan menggunakan dukungan 2 unit pesawat dari Skadron 4 Lanut Abdurrahman Saleh Malang dan posko TMC berlokasi di Halim Perdana Kusuma. Nah, sejak tanggal 26 ini kita mengamankan 3 titik itu, ya, dari ancaman hujan deras dan kejadian banjir, juga tetap dengan memperhatikan sejumlah daerah yang kira-kira berpotensi menjadi banjir, gitu. Terutama untuk area wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai dengan tema kegiatannya, ya. Namun demikian, dalam beberapa hari terakhir karena potensi awan ini bergerak dari arah barat masuk ke wilayah Pantura yang juga dalam perjalanannya ini melintasi wilayah ibu kota DKI Jakarta, maka kita juga mulai melakukan upaya-upaya antisipasi untuk menghalau awan-awan yang dari data radar, ya, dari kawan-kawan BMKG ini terdeteksi bergerak mendekati wilayah Pantura dan juga wilayah DKI Jakarta. Pak Budi, Jadi terakhir kami Pak, sudah melakukan 11 sorti penyemayan sampai dengan hari kemarin, dan hari ini kita sudah melakukan 3 sorti penyemayan sejak pagi hari tadi. Yang pertama di daerah Banten sekitar wilayah Serang, kemudian yang kedua di daerah sekitar Purwakarta atau di sekitar Das Citarum, di mana di situ ada 3 waduk, ya, Saguling, Cirata, dan Jatiluhur. Dan yang ketiga ini kita arahkan ke daerah wilayah perairan di utara Jakarta. Jadi kita mencoba melakukan penyemayan untuk menjatuhkan awan-awan hujan tersebut di daerah-daerah perairan, supaya tidak berpotensi menimbulkan banjir di wilayah pemukiman atau wilayah daratan. Kira-kira begitu. Baik, Pak Budi Harsoyo, terima kasih atas informasinya, Koordinator Laboratorium Pengelolaan Teknologi Modifikasi Cuaca BRIN yang sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Metro Siang masih akan kembali bersama rekan Eva Wondo dengan informasi lainnya. Eva, ada informasi apa?